Halo, di episode misteri besar yang belum terjawab kali ini, saya akan membahas sebuah misteri pembunuhan oleh seorang wanita yang sudah mati. Polisi tak pernah memecahkan salah satu kasus pembunuhan paling aneh dalam sejarah kejahatan, karena pembunuhnya adalah seorang wanita yang sudah mati. Akar kejahatan itu berasal dari tahun 1870-an, ketika Nona Danforth dan anak asuhan yang kecil, Franklin Moncler, secara teratur berlayar antara Prancis dan New York. Nona Danforth menjelaskan bahwa Franklin adalah seorang anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dalam sebuah kebakaran. Pada usianya yang ke-18, ia akan mewarisi kekayaan besar, tetapi sementara itu Nona Ada adalah pelindungnya yang sah saat ini. Franklin akan membungkuk manis pada setiap penumpang yang bertanya-tanya dan melompat pergi dengan bonekanya. Tetapi di dalam kabin mereka, permainan anak-anak itu berakhir. Wajah Franklin yang seperti kerubi akan berubah menjadi topeng kejahatan. Ia akan mengecam pelindungnya dengan bahasa kasar yang dipelajarinya lebih dari 43 tahun hidup dalam pesusahan. Sejak masa mudanya sebagai seorang kurcaci sirkus hingga karirnya saat ini sebagai pencuri dan penyelundup. Meskipun mereka bertengkar, hubungan kerjasama itu cukup sukses. Sementara Nona Ada mengurus paspor, Franklin kecil yang nama aslinya adalah Esther Ridley akan menari-nari melewati pagar bea cukai sambil masih menggendong boneka yang ia sayangi. Dan tak pernah ada orang yang berpikiran untuk menghentikannya. Kemudian, pasangan itu akan naik taksi ke Chinatown, New York, tempat Winto, seorang teman yang berusia lanjut, menunggu kedatangan mereka. Di kamar belakang, kepala boneka itu dilepas dan harta dalam permata rumpah ruah hasil panen beberapa bulan mencuri di Eropa daratan. Bisnis itu mungkin bisa berlangsung selama bertahun-tahun, kecuali karena satu hal. Franklin mengadakan perseteruan mematikan dengan seorang rival cantik, Magda Hamilton. Menurut catatan polisi, kedua wanita itu bersaing memperoleh cinta dari Crowley yang seorang penjudi kelas tinggi. Magda melanggar semua hal yang tabu di dunia bawah tanah dengan pergi ke polisi sebagai seorang informan. Dan para pelaku kejahatan mendapatkan suatu komite penyambutan menunggu mereka waktu mereka merapat di New York kali berikutnya. Untuk pertama kalinya, boneka Franklin kecil diperiksa, dan beberapa menit kemudian pasangan itu sudah dalam perjalanan menuju penjara Toms yang terkenal. Si orang kerdil yang mempunyai catatan kejahatan mengesankan dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan Nona Ada, 10 tahun lebih muda, dipenjara sebagai seorang kaki tangan selama 20 tahun. Franklin lah yang menghadirkan saat paling dramatis selama pengadilan. Ketika ia melihat Magda yang berpuas diri karena berhasil memenjarakannya duduk di ruang sidang yang penuh sesak, seorang kerdil melompat berdiri dan bersumpah dengan suara melengking bahwa suatu hari nanti ia akan membunuh orang yang mengkhianatinya. Dengan penuh kemenangan, Magda menikahi Darnay Crowley. Pria itu meninggalkannya 6 bulan kemudian untuk mencoba nasib peruntungannya di suatu usaha penambangan California. Tetapi tunjangan perceraian diberikan berjumlah besar dan Magda menjanda dengan nyaman. Kemakmurannya meningkat lewat sejumlah investasi cerdik yang dilakukannya. Dan kini ia menjadi seorang sosok yang menonjol di lingkungan kafe New York. Franklin sudah dilupakan oleh semua orang, kecuali oleh Magda Hamilton. Pada suatu pagi, ia menerobos masuk ke markas besar polisi dan mengutuk para petugas dengan hebat karena tidak memberitahu dirinya bahwa Franklin sudah meloloskan diri. Magda terbangun dari tidurnya yang lelap. Katanya, ia mendapati orang kerdil itu berada dalam kamar tidurnya. Franklin masih mengenakan pakaian yang kekanak-kanakan dan mencengkeram boneka keramik besar. Tetapi, sekarang ia sudah menjadi wanita tua yang bungkuk dan lemah, menyeringai dengan gusi tak bergigi. Magda menjerit dan lari ke kamar mandi yang ia kunci pintunya, dan di sana ia meringkuk semalaman. Seorang sersan polisi yang melongo mengeluarkan New York Sun terbitan seminggu yang lalu. Ia lalu menunjukkan artikel pendek di halaman belakang yang melaporkan bahwa Franklin Moncler menggantung diri di selnya. Siang itu, Magda Hamilton memesan tiket ke Eropa di atas kapal Cunard. Karena kapal itu baru akan berangkat besok, ia mengadakan makan malam perpisahan dengan seorang teman dan kemudian ia pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, para pelayan menemukan koper yang sudah dipak rapi. Tetapi, tak ada perjalanan laut bagi Magda. Wanita itu terlentang separuh telanjang di atas ranjang. Matanya menonjol dan
Di sudut-sudut mulutnya terdapat darah yang separuh membeku. Menurut pemeriksa medis, secara harfiah, ia tenggelam dalam darahnya sendiri. Lapisan tenggorokannya robek karena suatu benda berat yang dipukulkan dengan kekuatan yang buas. Alat yang membunuhnya tak pernah ditemukan, tetapi ada semacam petunjuk. Di mulut Magda yang berdarah terdapat beberapa lembar rambut mirip dengan rambut yang ditemukan di kepala boneka keramik seorang anak yang dulu dimiliki oleh Venken. Demikian misteri besar yang belum terjawab kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode misteri besar yang belum terjawab lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.